pagi. Bagaimana kabarnya? Udah makan semua? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, siapa dulu yang belum hadir di sini? Apa absen dulu ya? Elsa, Ruti, Jaka, Murni. Oke, karena semua sudah hadir, maka kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Berdoa secara teman kita masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Baik. Sekarang pembelajaran kita atau kita masuk pada topik memilah unsur-unsur pembangun puisi. Tentu anak-anak kami semua juga pernah mendengar apa yang namanya puisi. Tetapi kemungkinan juga di antara anak-anak kami masih belum paham apa itu yang dimaksud dengan puisi, apa makna dari puisi. Kita bukan hanya sekedar mendengar apa itu puisi, inilah puisi. Tidak, tapi bagaimana kita memahami tentang puisi. Nah, menurut KKBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa puisi merupakan suatu jenis sastra dengan bahasa yang terikat oleh irama rima serta susunan bait dan lari atau baris. Jadi puisi ini merupakan suatu jenis sastra liar. Kenapa dia terikat? Oh, irama. Apa yang dimaksud dengan irama ini? Irama ini merupakan alunan bunyi yang dikeluarkan oleh si pembaca puisi. Contohnya, langit biru. Kalau kita hanya sekedar membaca kalimat dalam buku, tulisan langit biru itu hanya biasa saja, langit biru. Tetapi kalau kita menyebutkan dalam puisi dengan menggunakan alunan bunyi, dengan menggunakan irama, yaitu sebenarnya bisa begini. Langit biru, aku memandang langit biru, begitu indah di antara bintang dan rembulan malam. Itu merupakan contoh dari irama atau rima. Sedangkan susunan bait dan baris merupakan kumpulan dari jumlahnya kata kalimat atau baris yang terdapat dalam puisi. Contoh dari bait. Bait itu merupakan kumpulan dari beberapa baris. Contohnya kita membuat puisi. Ini contohnya puisi ya. Puisi. Ini judulnya. Contohnya kita membuat satu bait. Nah, ini contohnya. Ini udah satu bait dengan 4 garis. Contohnya kita membuat lagi satu baitnya lagi ini ya. Jadi baitnya ini bait pertama, ini bait kedua. Sedangkan baris adalah kumpulan dari kalimat. Satu kalimat yaitu dengan satu baris. Jadi dalam satu bait ini terdapat 4 baris. Dan di dalam satu puisi ini terdapat 2 baris. Dan bisa lebih. Jadi itulah yang dimaksud dengan puisi. Nah, jadi unsur-unsur pembangun dalam puisi. Unsur-unsur pembangun dalam puisi ada 5. Ada majas, irama, kata konotasi, kata berlambang, dan imaji atau imajinasi. Kata majas. Majas merupakan gaya bahasa dalam sastra yang digunakan untuk menyampaikan makna atau perasaan melalui penggunaan bahasa yang indah, imajinatif, kreatif, dan berupa kiasan. Jadi majas ini itu merupakan
lain dari suatu kata. Contohnya seperti tangan kanan. Kalau kita ketahui, tangan kanan itu adalah bagian tubuh dari atau bagian dari organ tubuh kita. Kalau ada suatu kata mengatakan tangan kanan Pak Budi, tangan kanan Pak Budi, kalau kita hanya menyimak biasa saja, tangan kanan Pak Budi, berarti tangan kanan Pak Budi itu adalah merupakan bagian tubuh Pak Budi. Tetapi dari makna yang lain, tangan kanan Pak Budi itu adalah suatu kepercayaan, orang kepercayaan dari Pak Budi. Itulah yang dimaksud dengan tangan kanan. Nah, sekarang kita masuk pada irama. Jadi kita sudah membahas irama. Apa itu irama? Alunan bunyi yang dikeluarkan ketika kita membacakan puisi. Bagaimana bunyi suara kita untuk mengeluarkan kalimat dalam puisi. Itulah yang dimaksud dengan irama. Ada konotasi. Konotasi merupakan kata yang mengandung makna biasa atau bukan kata sebenarnya. Jadi kata konotasi ini dia mengandung makna kata yang bukan dari makna sebenarnya. Contohnya lari. Kalau kita tahu apa itu lari, berarti lari itu dengan jalan cepat, secepat mungkin. Itu yang disebut dengan lari. Tetapi dalam sini kita dapat mengatakan bahwa lari itu contohnya kawin lari. Kawin lari itu dalam arti mereka kawin sambil berlari. Tapi kawin lari itu mereka itu melakukan perkawinan di luar dari persetujuan ataupun dengan kami lagi dari lain itu gugur. Gugur itu adalah hancur. Nah, jadi kalau kita mengatakan sekarang pahlawan gugur di medan perang, jadi bukan dalam arti pahlawan itu sudah hancur di medan perang, tetapi meninggal. Jadi itu tadi yang dimaksud dengan konotasi itu satu makna kata yang beda dengan makna sebenarnya. Sekarang kita masuk pada kata berlambang. Kata berlambang merupakan kata-kata yang digunakan untuk mengartikan hal yang mirip dalam kata tersebut. Kata berlambang ini juga dapat kita contohkan seperti bunga. Kalau kita katakan bahwa bunga itu adalah suatu tumbuhan penambah, tetapi dengan kata lain bunga itu adalah indah atau cantik. Sering terdapat dalam puisi, engkaulah bungaku, engkaulah bunga dalam hidupku. Jadi bukan dalam arti bunga itu yang tertanam, tanaman yang sudah ada di dalam kita, bukan. Tetapi bunga itu merupakan keindahan yang ada di dalam kita, kecantikan ataupun wanita. Begitu juga dengan kata lain contohnya seperti api. Api itu menyala, panas. Kalau kata lain, kalau kita ambil dari kata puisi, contohnya api menyala-nyala di dalam tubuhku. Bukan berarti api itu menyala, terbakar, bukan. Tetapi api itu adalah suatu kemarahan yang saya keluarkan yang begitu besar. Itulah yang dimaksudkan dalam. Dan kata imajinatif, imajinasi itu kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengolahan sensoris di mana pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan dan dirasakan penyanyi dalam isinya secara intuitif melalui pengalaman. Jadi imajinasi ini juga bagaimana kita memikirkan sesuatu hal seakan-akan ataupun seolah-olah itu telah terjadi dengan perasaan yang sedang kita rasakan. Jadi untuk pembelajaran kita dulu demikian saja. Ada yang dipertanyakan? Ada yang dipertanyakan di sini? Oke, karena masih belum ada yang dipertanyakan, Bapak tanyakan. Nah, saat Bapak tanyakan kembali, di dalam puisi tadi yang Bapak tulisin tadi ini terdapat berapa baris? Ada yang bisa menjawab? Oke, baik. Karena memungkinkan juga karena waktu kita tidak memungkinkan lagi, maka Bapak memberikan tugas kepada kalian ya. Dan ini wajib
minggu depan kita berjumpa dan semua tugas yang sudah dikerjakan. Jadi Bapak kasih tugas, silakan dibuat puisi. Ya, silakan dibuat puisi dengan tentukan di mana letak baiknya, barisnya, iramanya, dan di mana letak majas di dalam puisi tersebut. Kata lambang dan kata konotasi. Silakan ditentukan. Ya, itu tugas minggu depan. Jadi jangan lupa ditulis di dalam lembar kertas dan diserahkan. Paham? Baik. Jadi demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi Bapak kembali evaluasikan bahwa puisi itu merupakan suatu jenis sastra. Jangan dilupakan. Nanti minggu depan Bapak tanya lagi nanti. Kalau memang tidak paham ya, mungkin ada sanksinya ya. Oke, setuju? Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada yang bisa pimpin kita dalam berdoa? Baik, karena tidak ada, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing, berdoa masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Bapak keluar ya, tunggu pembelajaran selanjutnya. Selamat siang.